Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyhadu wal farwa. Dan dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia yaitu nikmat sehat dan waktu luang ya. Termasuk waktu luang yang kita luangkan hari ini yakni berangkat bermajelis taklim ya. Maka ini keutamaannya sangat luar biasa nggih, yang banyak dilupakan oleh orang banyak termasuk jamaah kita nggih. Berkurang itu karena melupakan faedah daripada bermajelis taklim nggih. Dalam riwayat hadis disebutkan man ghoda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu nggih. Ini harus diulang-ulang dan diketahui nggih. Man ghoda ilal masjid, barang siapa atau man roha atau sore, baik sore pagi nggih, kapanpun kita nggih datang ke masjid nggih. La yuridu illa ayyata'allama khairan nggih. Tidaklah dia datang ke masjid tersebut kecuali nggih untuk nggih. Apa itu? La yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimuhu. Untuk apa itu? Belajar ilmu nggih, belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Jadi nek tujuane budal ning masjid nggih, termasuk mushola ini masuk kategori masjid nggih, itu akan mendapatkan pahala nggih jika tujuannya belajar dan tujuannya mengajar nggih, yakni belajar dan mengajar nggih. Jadi man ghoda ilal masjid la yuridu illa ayyatallama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu, adalah baginya seperti haji yang haji tersebut sempurna oleh pahala segitu besarnya itu loh. Ketika kita bermajelis taklim 1 pekan 2 kali misalkan seperti haji 2 kali, itu kurang apanya itu loh. Itu 70 juta Pak, 50 lah ojo akeh-akeh Pak. Sampean budal ngaji terus secara hakikat sampean ini ternyata dikei duit 50 juta seminggu ping pindho, berarti seminggu oleh 1 pekan ya seminggu ya. 1 pekan oleh 100 juta, budal enggak jenengan? Cara wujud duit itu. Budal. Ini karena hanya keyakinan saja gitu loh. Ini masalah keyakinan gitu loh. Yakin enggak gitu. Jadi kalau orang yang beriman itu yakin betul itu. Kalau yakin betul seolah-olah akhirat di depan mata, seolah-olah dia memang mendapatkan uang yang segitu besarnya tapi dalam rangka pahalanya itu. Itu luar biasa. Tapi karena apa? Karena keimanan yang semakin melemah. Jadi iman semakin kuat itu akan terlihat dari perbuatan itu. Iman semakin lemah juga terlihat dari perbuatan itu.
Ya libur biasa prei, tapi nek terus libur terus aras-arasan budal itu beda. Ini menandakan iman. Nek libur karena ada udzur sudah biasa zaman sahabat dulu. Bahkan ada 2 partner orang untuk datang gantian itu karena ada udzur kerja itu. Jadi kerja memang bagian dari udzur juga, memang betul ya, mencari nafkah, mencari kebutuhan ya. Kaya Ustadz Wiring butuh mergawe. Mulane kata ono cerita Trans 7 tentang amplop dan lain sebagainya. Nek amplop sebenarnya nggak ada masalah itu. Amplop itu udah ada masalah. Ustadz dikai amplop, kiai dikai amplop, ulama dikai amplop, itu udah masalah. Karena memang untuk meneruskan dakwah itu mereka kadang nggak kerja itu. Makanya ono kasus itu Ustadz ning daerah Lamongan kalau nggak salah daerah nggak sana itu. Ngulang ngaji, rutin ngulang ngaji, gak sempat kerja ya. Duwe bojo duwe anak itu. Jamaahnya gak paham. Nek roh gak kerja ustadz ya kudune paham kan ngono. Jamaahnya gak paham, akhirnya butuh tuku beras wae utang jamaah sing duwe dhuwit. Utang Pak niku. Akhirnya utangnya wis akeh, bingung, akhirnya ditinggalkanlah majelis taklim budal merantau mergawe tutup majelis taklim ya, Pak. Yo memang amplop itu tidak disalahkan sebenarnya itu. Sing salah apa? Mengagungkan berlebihan. Itu yang salah, mengagungkan berlebihan, menghormati berlebihan. Harusnya biasa saja seperti sunnah Rasulullah dan para sahabat. Dan yang dikritik Trans 7 itu sebenarnya ada benarnya dan Trans 7 ada salahnya nek cara kula. Salahnya apa? Nyinyir, Pak. Nyinyir itu salah, sampean bener no wong, ngritik wong tapi ngenyek. Wonge loroh neke bener lah, wonge muring-muring Pak, mangkel itu. Ora gelem nampa kebenaran sing mbok sampaikan, nggak akan mau. Itu menyampaikan kebenaran dengan cara tidak hikmah. Yo nek cara aku Trans 7 yo salah itu. Minta maaf harusnya karena nyinyir itu loh. Nyinyir, masalahnya nyinyir itu nek cara aku loh. Sampai amplop itu juga masalah. Amplop itu ndak ada masalah kok, boleh-boleh saja itu kok. Sing masalah itu hulu nggih, berlebihan itu sing masalah. Dan tidak semua pondok pesantren seperti itu. Ya kula yo diapa-apano kae cilik kula iku santri yo ngerti pondok-pondok kono-kono mesti yo ngerti, sekedar ngerti. Tidak semua pondok pesantren penghormatannya seperti itu, tidak nggih. Sing ngantek mbungkuk-mbungkuk, ngantek ngisot-ngisot, ngantek gak wani ngawasi kiai ini iku biasane lho nggih. Pondok pesantren sing ning kono ana ngajarno ilmu kanuragan. Termasuk pondok pesantren sing ana tasawuf sufi. Sufi sing rada melenceng. Jadi seolah-olah nggih kiyaine itu mengetahui isi hati santri-santrinya sehingga santrinya itu nggak berani gitu loh. Takut itu. Oleh hormat itu karena takut itu. Nah, hampir sebetulnya gambarnya seperti itu atau dan lain sebagainya itu. Tapi nih pondok pesantren sing bener-bener ngajarno syariat, ngajarno maca kitab, ngajarno kitab nahwu sorof, maca kitab ngajarno iku biasa, Pak. Hormat biasa, salim yo dicium. Cium tangan itu udah ada masalah. Asar gak gulu, contohnya gulu piye cium tangan bolak-balik kaya apa dikeleti. Lah iku baru gulu, tapi nek sekedar salim dicium tangan sahabat dulu sudah ada. Gitu. Sudah ada dulu. Salim dengan cium tangan itu sudah ada. Dan untuk cium tangan enggak ada masalah gitu. Dan merunduk dalam rangka karena mencium tangan itu juga enggak ada masalah sebenarnya seperti itu. Yang masalah itu gulu. Iya, dan pondok-pondok pesantren sing ngajarno kaya pondok sarang, terus pondok-pondok sing bener-bener ngajarno baca kitab, itu mereka itu gak gulu, menghormatannya bener menghormati, tapi gak gulu, setahu kula lho niku, setahu kula itu. Jadi sing gulu-gulu iki sajane introspeksi diri, rasa muring-muring. Lah takdob jangan marah gitu loh. Apalagi Trans 7 minta maaf ya harus dimaafkan. Nah piye kok ora dimaafkan? Cirinya orang-orang yang bertakwa iku apa kan? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Nek memang orang-orang yang dikritik itu nggih, para kiai dan para ulama yang merasa terkritik itu dia benar-benar orang yang bertakwa, harusnya iki nggih. Dia harusnya jadi orang yang loman setelah dikritik ya. Meskipun ngritiknya apa mau? Nyinyir. Meskipun kritiknya nyinyir ya. Dia harus apa? Menjadi ini alladzina, karena orang yang bertakwa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, harus loman. Tunjukkan meskipun nampa amplop ya loman itu ya. Wal kadimina gue do ngempet muring-muring sampean nek dikritik disalahno ya kudu iso ngempet muring nek memang bertakwa
bertakwa gitu. Nek terus marah-marah itu termasuk orang yang tidak cirinya orang yang bertakwa, justru gagal selama ini ibadahnya gitu loh. Ya. Terus wal afina anin nas. Nyepuro wong liya. Jangankan ya wong bertakwa itu jangankan minta maaf. Enggak minta maaf saja sudah dimaafkan. Lah iki wis minta maaf tidak dimaafkan gitu loh. Isek rame gitu loh. Maka seharusnya nggak seperti itu nek cara kula nggih. Kula karena hidup juga di wilayah NU dari kecil juga dari orang-orang NU tahu itu. Seharusnya para kiai terutama kiai-kiai yang merasa terkitik itu menghimbau kepada kaum muslimin sudahlah jangan dilanjutkan kita maafkan. Oh, itu bagus itu. Bagus kalau mau begitu. Oh, berarti dia benar-benar mengamalkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi dia ini benar-benar menahan marah, ya sudah gak usah marah meskipun nyinyir itu. Wong wis minta maaf, apalagi apa wal afina anin nas di sepuro. Nek wis ngono jarene Allah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsin piye? Ya iki ngepuro wong liya. Di sepuro, ora dia berbuat ihsan, tidak berbuat adil. Nek adil itu dibales sesuai ya. Adil itu dibales sesuai perbuatan, nyinyir dinyinyiri neh iku adil. Nyinyir dinyinyiri gitu loh nggih. Iku adil nggih. Boleh sampean dinyinyiri mbok wales nyinyiri boleh, sampean diumpat mbok wales umpat boleh. Tapi diumpat sekali balesen yo sekali, tapi nek sampean diumpat sekali bales dua kali sampean wis dolim gitu loh. Lah ini harus tahu ukuran gitu loh. Gitu, ngerti maksudnya nggih? Ya seandainya nek cara kula nih, cara kula darane mbelo Trans TV ya ora apa-apa. Nek cara kula Trans TV nyinyir, balas nyinyir utawa dituntut untuk minta maaf, setelah minta maaf ya sudah selesai itu. Harusnya seperti itu nggih. Ya, kok seandainya nggih, tuntutane cara hukuman ngeten nggih. Wong berbuat dosa harusnya hukumannya potong tangan, gitu. Kan harus potong tangan. Tapi kono nuntutnya minta dibunuh. Oleh ndak boleh secara hukum. Jenenge dolim harusnya potong tangan minta dibunuh, minta dihukum mati, ndak boleh gitu loh. Maka ketika kita menuntut melebihi kedoliman yang mendolimi kita, maka jenenge kita sendiri berbuat dolim sampean dikeplak pisan balese ping pindho plak-plak ngono. Nek biasane nek wong itu muring-muring ngono umume. Diomongi pisan langsung wakeh. Nah, tunggale ngono ku misale. Itu dolim dadine, sitok bales sih, sitok sudah selesai. Selesai nek pengen, bales pengen berbuat adil, tapi nek gelem meneng sabar nyepuro, ikilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita praktekkanlah hal-hal yang seperti itu, kita jangan mudah marah ya. Jadi penghormatan yang perlu diluruskan ya, penghormatan itu ya, ada model berdiri, ada model apa itu rangkulan itu cipika-cipiki nggih, ada model bungkuk dan ada model sujud nggih. Hukum asal penghormatan ini haram, tidak boleh, terlarang nggih. Tidak boleh hukum asalnya. Menghormati orang dengan berdiri hukum asalnya tidak boleh. Menghormati dengan apa? Merunduk apa jenenge iki? Bungkuk hukum asalnya tidak boleh. Menghormati dengan sujud apalagi ini malah jelas tidak boleh, gak usah dibicarakan sujud nih. Yang dibicarakan itu menghormati dengan berdiri yang dibacakan para ulama dan thalabul ilmi secara umum, terus menghormati dengan cipika-cipiki, terus menghormati dengan merunduk apa jenenge membungkuk ya. Nah, kita yang berdiri bagaimana ya? Di dalam sebuah hadis disebutkan nggih, man ahabba ayyatamatsala lahun nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka nggih dihormati dengan cara berdiri, yakni penghormatan khusus nggih. Falyatabawa maq'adahu minan nar, maka silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Ning gone riwayat liyane nggih, man sarrahu ayyatamatsala lahu ibadullah qiyaman falyatabawa baitan finnar. Barang siapa yang senang dia itu dihormati oleh hamba-hamba Allah yang lain dengan cara berdiri, maka silahkan ambil rumahnya di neraka. Tempat duduk maksudnya rumah wong dhewe njongok ning neraka, berarti omahe neraka. Tapi itu sudah tradisi. Jadi nanti ini ya. Jadi penghormatan dengan khusus penghormatan dengan berdiri itu diancam neraka. Karena apa?
Karena apa? Terus yang menghormati bagaimana? Tidak boleh yang menghormati. Karena apa? Membantu orang untuk menjadi yang sombong. Kenapa dia neraka? Karena orang yang suka dihormati dengan berdiri berarti orang yang hatinya sombong. Sehingga orang yang menghormati pun tidak boleh karena membantu menjadi orang menjadi sombong. Kecuali penghormatan yang ada dalam rangka. Berdiri dalam rangka. Gak khusus penghormatan. Ngerti maksudnya nggih? Ada dalam rangka, di dalam hadis banyak. Dalam rangka menyambut tamu, itu boleh berdiri. Dalam rangka menyambut tamu, terus dalam rangka ingin berjabat tangan, itu boleh berdiri. Terus dalam rangka apa itu? Menyambut orang yang datang dari jauh dan membawa barang untuk mengambilkan barang, dia tetap berdiri. Jadi berdiri boleh menghormati orang, berdiri tidak khusus menghormati, tapi berdiri dalam rangka menyambut. Ada dalam rangka. Misalnya apa itu termasuk diantaranya dulu para sahabat Nabi banyak itu kisahnya. Meskipun ada larangan dari Nabi menyambut dengan berdiri, tapi ada di titik-titik tertentu boleh berdiri. Termasuk yang dibolehkan adalah sohibul bait, sohibul hajah. Kayak ngene iki aku teko Pak Arjuto tak ngadeg terus moro jajak salaman assalamualaikum itu. Boleh itu. Tapi tidak harus ketika datang semuanya langsung berdiri. Nah, ini yang tidak itu loh. Memang berdiri khusus untuk menghormati itu yang tidak boleh itu. Nah, ini jenenge yang boleh dalam rangka, asal dalam rangka membantu nggih. Ana wong teko ketok nggo tas saboten ke langsung ngadeg bantu nyukut tase. Nah, itu boleh seperti itu nggih. Jadi tidak semua berdiri itu dilarang. Terus kemudian dalam riwayat liyane lagi nggih disebutkan nggih oleh Anas bin Malik nggih di dalam kitab Adabul Mufrad nggih. Berdasarkan hadis ini nggih, beliau mengatakan lam yakun syahsun nggih ahabba ilaihim minan nabi SAW, tidak ada seorang pun yang lebih mencintai Nabi daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang paling dicintai oleh sahabat Nabi Muhammad SAW itu nggih. Terus Anas bin Malik sahabatnya Nabi. Wa kanu, dan adalah para sahabat idza ra'auhu. Nah, ketika para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW, lam yaqumu lahu, tidaklah mereka bersegera beramai-ramai berdiri untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Yang berdiri siapa? Ya yang menyambut tamu terusan sohibul bait. Misalnya Nabi datang ke rumah siapa? Yang berdiri itu bukan semua orang terus beramai-ramai berdiri tidak ada. Kata Anas bin Malik. Kenapa begitu? Lima krono barang ya lamuna kang weruh sapa para sahabat min karohiyatihi dari tidak sukanya Nabi lidzarika terhadap menyambut dengan berdiri menghormat dengan berdiri. Nabi tidak suka gitu loh. Maka misalnya para kiai, para ulama itu seandainya pun mencontoh Nabi, seandainya pun itu inisiatif santri sendiri gitu loh. Santri itu yang gerono kiai ini langsung ngadeg kabeh gitu, misalnya hormat gitu. Ngadeg kabeh terus dulu misalnya. Harusnya para ulama dan para kiai ini sendiri menegur santri-santrinya ojo ngono. Ya gitu loh nggih. Ojo ngono, jangan berlebihan. Ini pernah dipraktekkan Mbah Misbah Bangilan dulu melarang gitu. Jangan berlebihan menghormati aku iki lho sapa gitu lho. Nyata nih ya. Jadi harusnya seperti itu. Iku nek cara kula nggih, harusnya seperti ojo berlebihan, hormat ya hormat nggih. Sing penting gelem taat mbek guru, nurut nek diulang nggih, ngamalno ilmune, nek ngomong sopan gitu. Nek liwat ya amit sudah cukup gitu. Nah, seperti itu nggih. Itu terus Anas bin Malik seperti itu. Jadi tidak ada seorang pun yang paling mencintai Nabi kecuali sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini Anas bin Malik yang muni. Ya, jadi yang ngeritik berarti Anas bin Malik ora aku iki. Ya, Anas bin Malik ora aku sing ngarani. Tapi para sahabat ketika melihat Nabi, mereka tidak bersegera berdiri dalam rangka menghormat Nabi ini. Karena mereka tahu Nabi marah ketika dihormati dengan cara berdiri. Ngono lho. Tapi pada waktu ada pengajian ya Ustaz, terus ada sholawatan, terus itu orang sama berdiri semuanya, dalam rangka apa itu? Itu mereka yo mengatakan dalam rangka menghormati kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu yang mengetahui orang sufi yang ya dia saja itu, bukan dari ulama-ulama yang lain itu. Itu. Nek lungguh kuwatir kualat. Wallahu taala alam nggih. Kula nek pas ketepaan ning gone acara walimai keluarga sendiri kok datang ada acara situ, saya biasa duduk aja santai itu biasa. Enggak ada masalah, nyatanya enggak kualat itu. Wah, aku menghormati Nabi dengan cara apa? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Belajar ngene iki gitu loh. Belajar ngene iki gitu loh. Nah, ada lagi nggih hadis dari Anas bin Malik juga nggih. Jadi Anas bin Malik qala, "Qulna ya Rasulullah nggih. Ayan hani ba'duna li ba'din." Wahai Rasulullah, apakah kita itu apa mangleh? Ngene iki apa le? Membungkuk nggih. Arti pas itu membungkuk nggih, bukan menunduk nggih. Nunduk ngene tok. Misale enek Pak monggo Pak, gak apa-apa itu, gak apa-apa itu. Monggo Pak itu. Tapi nek membungkuk itu disetarakan hampir sama dengan ruku, itu yang nggak boleh. Seperti hormatnya orang-orang Jepang tuh, hai, itu loh yang nggak boleh itu. Nek sekedar sopan santun, ada Jawa sing asli sopan santun biasa. Misalnya ono wong Jongo akeh sampai lewat amit itu, nggak masalah itu bukan masuk kategori ini itu berbeda itu, beda itu penghormatan, bukan penghormatan khusus itu. Sampai misalnya ono wong Jongo akeh mlaku cuk-cuk ngono kan gak sopan kan. Misalnya amit nih. Itu bagian dari adab yang ada di tradisi kita, dan tradisi itu pada asalnya boleh sehingga ada dalil yang melarang. Dalil yang merunduk ini maksudnya itu bukan merunduk biasa nggih, yakni penghormatan khusus. Tapi nek dalam rangka seperti berdiri tadi nggak apa-apa nggih. Nanti dikiaskan dengan berdiri tadi. Nek dalam rangka misalnya wong Jongo akeh sampean amit itu saja seperti biasa saja, nggak berlebihan, nggak sampai derajat rukuk nggih, maka insya Allah tidak masalah gitu. Terutama di kalangan umum itu masih dipakai nggak masalah. Nek ngarepku rapopo orang ngono rapopo ngono ning ngarepku. Wis padha ngertine ilmune gitu lho nggih. Untuk dalam rangka menolak madharat di masyarakat, sampean nek awor wong akeh amit sing biasa itu ndak masalah itu. Karena itu tidak masuk kategori membungkuk yang dilarang nih. Tapi nek wis awor wong sing padha ngertine wis ora usah rapopo. Monggo Pak biasa mantuk tok biasa ndak masalah itu. Itu pun sudah kategori sopan itu. Jadi terus Anas bin Malik nggih, "Qulna ya Rasulullah," kita berkata kepada Rasulullah, "Ayan hani ba'duna li ba'din," apakah nggih boleh nggih kami itu saling menunduk membungkuk di antara sebagian kami? Qala, berkata Rasulullah, "La, ora oleh." Jadi saling membungkuk. Hei, ini cara wong Cina ya. Hei, itu tidak boleh nggih. Qala la nggih, berlebihan nggih, apalagi ngesot ya, mulane kelakone ngesot itu. Jadi nek cara kula sing kleru iku masalahne ngesot, mencium berlebihan, gak mencium tok lho nggih, mencium berlebihan, ambekan menunduk yang berlebihan. Mlakune ae ngantek mundur. Nah, ini yang berlebihan ini nek cara kula kleru itu nggih. Tradisi keraton itu berarti kan enggak benar toh. Nggih. Sampai mlaku ndodok. Nggih. Rukuk ora oleh kok mlaku ndodok. Kulna matur sapa kita terus Anas bin Malik nggih. Ayu aniku ba'duna ba'don. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita saling merangkul? Nggih, CPK kita saiki saling merangkul nggih. Nek ketemu saling merangkul. Kala matur sinten Nabi la ora oleh. Rangkul-rangkulan itu ndak boleh nggih. Lanang mbek lanang mencium apalagi ndak boleh itu. Kecuali nek sampean angger petuk bojone rangkul-rangkulan ya ora apa-apa nek bojone ngono. Iki umum maksude. Nek bojone angger petuk tiap hari rangkulan malah bagus itu gitu. Itu malah menumbuhkan kasih sayang ketika masih ada perbuatan sayang terhadap semua istri tiap hari. Itu penting untuk dipupuk. Itu mesti ngantek tuwek, aja wis tuwek terus urip dhewe-dhewe ndak bisa itu nanti jenuh sampean malah ya. Badha qala la ora nggih. Jadi rangkul-rangkulan juga oleh karo Nabi. Tapi kok ono ustaz beri rangkul-rangkulan beda lagi nanti, rangkul-rangkulan dalam rangka lagi ada itu. Nek ketemu setiap hari setiap pengajian ketemu ini rangkul-rangkulan enggak boleh itu. Yang boleh apa? Dalam riwayat itu ketika Nabi Muhammad menyambut Zaid bin Harisah setelah lama pergi pulang itu. Nah, itu boleh. Setelah lama pergi jauh, lama pulang. Atau lama nggak ketemu, tiba mudik, ya, ketemu sampean sahabatnya yang lama banget nggak ketemu. Nah itu boleh, rangkul-rangkulan CPK, hanya itu saja. Selain itu nggak boleh itu. Ya.
Jadi enggak harus karena memang dilarang Nabi lah karena apa ketika kita bertemu koyo ngene iki angger akad ketemu terus rangkul-rangkulan, enggak boleh itu. Gitu. Walakin terus Nabi, walakin dan tapi yang boleh tasofahu jabat tangan. Oh no. Ya, ini kudu introspeksi mereka sing gak ngerti kudune belajar karena memang gak ngerti dulu aku juga gak ngerti. Aku tuh pernah juga terjumus di dalam kalangan tasawuf yang ekstrim. Artinya apa? Nek karo guruku iki ngrasani ning ati wae ra wani. Perkara apa? Perkara yakin bener nek gurune roh atine awak dhewe. Itu lho masalahnya di situ. Makanya ning pondok-pondok sing gurune iku sufi ekstrim lho ya. Ambekan gurune sing duwe ilmu-ilmu kanuragan kesaktian itu mereka takutnya karena itu gitu lho. Karena roh iki kok guruku roh aku ngene roh gitu. Aku dosa roh, aku nyolong roh, aku ngene roh gitu itu. Diyakini ya seperti itu. Ya karena kalau jenengan gak mlebu gak iso ngarani iku sudah ke doktrin seperti itu dan yakin betul dan takut betul. Mulane ngantek ono ya tokoh itu mencabuli santriwatinya itu dikarenakan apa? Ada santriwati yang cerita namun tidak berani mengekspos sampai sekarang ya. Ada yang cerita saja itu. Adik kula yang cerita nggih. Santriwati ini cerita, katanya dulu kiainya itu memang kiai sakti itu. Kan kiai sakti itu. Kiai sakti loh gak kiai beneran sing biasa kayak kiai soleh biasanya. Kiai sakti, kiai dukun lah cara gampangane. Utawa ustad dukun itu. Nek kiai kok ngeneki wong ngono ku malah aku di demo di santri iki kok. Maksudnya ustad lah ngono lho. Ustad dukun itu. Jarine ketika yo sedikit demi sedikit metuki santrine ku oleh berkat ngono dikene santrine, santriwatine wedok mang metu. Engko ketika sepira ana wong diparani. Suwe-suwe didemek, gak apa-apa Nduk. Nek kedemek aku mono ana barokahe gitu ngono gitu. Terus gitu. Iya ana barokahe itu. Karena dia wali gitu. Tapi karena apa? Karena dia wali setan itu loh. Nek wali setan ya ngono pancen gitu. Ada seperti itu. Dulu ada ketika di dunia tasawuf ketika gurune gak sholat itu biasa. Guru gak sholat itu guru itu perek dia itu dicintai Allah, wali Allah, perek mbek Allah. Cara cah cilik ono nakalah dibeno karo Gusti Allah tetep disayang. Gitu. Ngerti maksudnya, Pak? Nek ana bocah cilik, nek wis disayang wong tuane, meneh mbae sing nyayang nggih. Mbok jungkir wae nakal kaya apa dibelani, tetep disayang. Gitu loh maksudnya. Dan guruku iki walene Allah, ora salat ora apa-apa dhek disayang karo Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ada keyakinan seperti itu gitu loh. Mulane sampean ora usah gumun, memang ada gitu. Kula ngertos keyakinan seperti itu gitu. Maka terus Syekh Abdul Qadir sebagian besar wong tasawuf itu tersesat. Sebagian besar ada yang tidak tersesat yang berpedoman dengan syariat yang tidak maksudnya tasawuf wong sing belajar hati nggih, belajar hati. Maksudnya tasawuf wong sing belajar hati itu rata-rata tersesat kebanyakan kecuali yang berpedoman dengan syariat. Syariat apa ya kita belajar ini sekarang gitu. Syariat itu. Terutama pengikutnya kok malah seperti itu ya, artinya mengagung-agungkan. Kok terbalik gitu loh. Yo, biasa seperti itu tokoh disalahpahami. Sebagaimana tokoh pada zaman terjadinya penyembahan kuburan, penyembahan berhala, itu tokohnya itu orang-orang soleh, nyatane kuburannya jadinya berhala digayano patung gitu. Seperti itu gitu loh. Ya itu karena memang penyesatan sedikit demi sedikit oleh setan, dibisiki setan, wong sing gak berilmu isan dibisiki akhirnya seperti itu. Ulamanya sendiri sebenarnya bagus gitu loh. Nah, dan ulamanya yang dikultuskan berlepas diri, nggak ada masalah mereka gitu. Bahkan ono riwayat dari Anas dari riwayat yang lain nggih. Memang riwayat hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Ada riwayat yang lain lagi nggih. Lebih lengkap gitu. Anas radhiyallahu anhu qala nggih. Qala rajulun iki sing lagi panas tak bahas engko di-share ning Facebook. Qala rajulun nggih. Nek digrutuk malah gelis terkenal. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ada seorang laki-laki berkata gitu. Di antara mereka termasuk Anas bin Malik kan ada seorang laki-laki yang berkata, Ar-rajulu minna yalqa akhahu. Seorang laki-laki dari kita ini berjumpa dengan saudaranya. Ayan hanilahu, apakah membungkukkan badan baginya? Qala matur sinten Nabi la ora
Ora, ojo gamane. Ora mbungkukno, ora usah. Qala afa yaltazimuhu nggih. Wa yuqabbiluhu nggih. Bagaimana kalau memeluknya, menciumnya itu, cipika-cipiki berangkulan itu? Qala dulu sudah ada. Qala la terus Nabi. Qala terus Nabi terus rajul ladzi fayakhudhu biyadi wa yusafihuhu. Apakah boleh kita itu mengambil tangannya dan menjabat tangannya? Qala matur sinten Nabi, na'am. Iya, ya detail toh. Mulane nek teko assalamualaikum jabat tangan. Ya udah dosane rontok oleh doa salam gitu. Assalamualaikum meneh mbok lengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah oleh doa selamat nggih, oleh doa rahmat. Rahmat dalam arti sampean dosane akeh lah sik tetep dicintai oleh Allah, disepuro karo Allah nggih. Oleh doa rahmat nggih. Terus oleh doa barokah. Barokah iku urip misale duwe dhuwit saithik lah cukup. Lho. Duwe bojo elek lah tetep seneng. Kan aneh iku. Lho. Ya iku sing jos iku barokah itu. Dadi ana kan kadang ana ya ustaz bojone elek nyatane bahagia hidupe karena barokah gitu loh. Jadi bahagia gak harus cantik, harus duit akeh, enggak mesti itu. Jadi seperti itu ya, barokah itu yang paling penting gitu. Makanya itulah yang harus kita renungkan. Semoga mukadimah ini menambahkan wawasan kita nggih. Kita lanjut pelajaran kita nggih yang kemarin. Adapun sujud sudah jelas nggih. Sujud itu jelas gak boleh nggih. Bahkan sampai apa iku la kuntu amirun ahadan nggih. Ayasjuda li ahadin, seandainya aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada seorang lainnya nggih, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Sungguh aku benar-benar akan menyuruh wanita itu sujud kepada suaminya. Itu berarti yo saking wanita itu harus menghormati suaminya, tapi suaminya yo kudu sing dadi wong apik itu. Nah, itu sama saja seperti kita itu anak harus menghormati orang tuanya dan murid menghormati gurunya. Ini sepadan sebenarnya sepadan. Jadi ojo ngurmati guru yang ndungkul-ndungkul mlaku mbek dosa ndoko ambek mboke mureng-mureng ro omah. Lha nek pondok ndoprak-ndoprak mbek gurune ngesot-ngesot nek omah mbek mboke bantah ya kleru. Itu. Nah, seperti itu kleru. Ya harusnya dihormati semuanya tapi dengan cara tidak gulu. Nah, sekarang hadis ke-37 di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, masih sifat salat iki. Pokoknya dijalani wae ngaji iki wis nglathuk wae sing penting angger budal oleh padha embe oleh ganjaran 50 juta tinggo umroh. Tinggo haji, gak terima umroh nggo haji ngono lho. Ya, nglathuk wae wis ngono lho. Lah iya, apa enake ngono ganjaran lho. Urung-urung kajine sing dinilai setiap Jumat budal Jumatan yo dinilai haji fuqara nggih, wong miskin hajine yo kuwi. Urung budal majelis taklime, akeh ganjarane insyaallah nggih. Sing penting ikhlas, somben ning kono hidup-hidup ganjarane akeh. Jadi sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sajada ing dalem nalikane sujud sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fala yabruk mongko aja yabruk iku apa maknane ambruk menderum nek ngarani wong ngarteno enggak yabruk iku dari asal barokah makna asline berlutut ya. Jadi Depok mendahulukan lutut. Jongo nek wong yo jongo cahane sapi Depok ya. Nek unta Depok nek wong jongo ya. Jongo mendahulukan lutut. Iku jenenge yabruk nggih. Iki perlu dipahami nggih. Dadi langsung ketok nggih berarti wong salat itu gak mendahulukan lutut, langsung jelas ning ngono nggih. Yabruk iki maknane jongo mendahulukan lutut gitu. Menderum ning ngawanane. Ulah yo kangelan nek wong hamil menderum iku piye. Tapi nek duduk dengan mendahulukan lutut kan jelas iku yabruk gitu. Fala yabruk mongko aja nggih. Sendukul sapa ahad nggih. Yakni turun mendahulukan lutut sapa ahad kama yabrukul ba'iru kaya dene oleh sendukule nggih utawa turune unta nggih.
Terus piye lanjut wal yadu nggih becik nggih. Ngletakno sapa ahad yadaihi ing tangan lorone ahad qabla rukbataihi saurunge dengkule ahad. Akhrajau salasah. Jadi wong nek ape medun setelah berdiri nggih, nek ape sujud setelah berdiri iku sing diturunno tangannya dulu baru dengkulnya. Akhrajau salasah. Wa huwa utawi hadis iku aqwa luwih kuat min hadis Wa'il bin Hujr daripada hadis Wa'il bin Hujr. Ini menurut Imam Ibnu Hajar bahwasanya hadis ini lebih kuat dibanding hadis Wa'il bin Hujr. Berarti beliau berpendapat nek ape beliau mentarjih nggih, menguatkan bahwa orang ketika mau sujud yang turun tangannya dulu baru lututnya. Sedangkan hadis Wa'il bin Hujr mengatakan ra'aitu ningali sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sajada ing dalam nalikane sujud sinten Nabi wadha'a mongko ngletakno sinten Nabi rukbataihi ing dengkul lorone Nabi qabla yadaihi sadurunge tangan lorone Nabi. Sing bener sing ndi? Jadi Wa'il bin Hujr mengatakan aku melihat Nabi Muhammad SAW ketika sujud beliau meletakkan lututnya kemudian baru kedua tangannya. Akhrajul Arba'. Ini hadis dari apa ya? Wa'il ini. Wa'il bin Hujr. Ya. Akhrajul Arba' Imam Papat ya. Jadi hadis ini juga kuat, tapi kata Imam sinten Ibnu Hajar lebih kuat hadis pertama jenenge mentarjih, metodene Muhammadiyah mentarjih. Sing kuat sing diambil gitu loh. Ya, yang diambil tarjih. Ya. Ini tarjih Muhammadiyah tuh kok. Lebih dulu tangan atau lutut? Tangan. Jengkulnya tangan. Ban, tak lanjutkan dulu nggih. Nggih Pak, lebih dulu dengkulnya atau tangannya? Nggih. Nggih. Nah, tapi ora kleru ngono lah umpama ngono. Sik tak terusno. Fa inna lil awali monggo sak temene iku kedue hadis yang pertama tadi yakni mendahulukan tangan. Syahidan ono seksi yakni ono penguat min hadis Ibnu Umar saking hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar nggih radhiyallahu anhu sahahu Ibnu Huzaimah disahkan oleh Ibnu Huzaimah nggih. Wa dzakarahu lan nyebutno ing hadis sinten Al-Bukhari Imam Bukhari muallaqon halim muallaq yakni sanate terputus mauqufan hadis mauquf yakni mauquf ning gone Ibnu Umar. Jadi nek perbuatane Ibnu Umar ning gone hadis Ibnu Umar itu mendahulukan tangan dulu baru lutut. Tapi Wa'il bin Hujr melihat Nabi lutut dulu baru tangan. Jadi nggih nek menurut Imam Al-Khattabi hadis Wa'il lebih sahih. Makanya seandainya tarjih menguatkan sing lutut dulu ya ono bener mengikuti Imam Al-Khattabi bahwa hadis Wa'il lebih sahih dibanding hadis Abu Hurairah. Nah, sampean milih ndi? Sedangkan Imam Ibnul Qayyim itu mengambil dua-duanya, yakni tapi beliau memilih mendahulukan lutut daripada kedua tangan. Beliau mengatakan hadis pertama itu terbalik. Harusnya wal yadu rukbataihi qabla yadaihi. Harusnya meletakkan dua lututnya dulu baru kedua tangannya. Itu kata Ibnul Qayyim. Dia lebih menguatkan yang lutut dulu. Karena apa? Karena beliau berpandangan bahwasanya lututnya manusia itu berada di belakang, ya kan? Ya, ning sikil maksudnya. Tapi nek unta kan lututnya ning tangan. Nah,
Terus dekne iki bukan masalah lutut tapi tidak boleh tangan dulu yang turun tapi kaki dulu yang turun. Jadi berurutan. Apa turunnya kaki dulu baru tangan baru sujud itu berurutan. Itu kata Ibnul Qayyim. Yo kurang kata Ibnul Qayyim ada siku terbalik. Ya. Ibnul Qayyim mengatakan itu terbalik. Harusnya bukan wal yaduk kan yang kene wal yaduk yadeh, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Tapi kata Ibnul Qayyim ini hadis ini terbalik ini penulisannya. Sebenarnya bukan begitu, sebenarnya wal yaduk rukbatehi qabla yadayhi, dengkul dulu gitu. Nah, itu Ibnul Qayyim. Nah, nek kula gak milih tarjih. Nek sampean milih tarjih, ada yang mentarjih lutut dulu baru tangan, ada yang mentarjih menguatkan tangan dulu baru lutut. Nek kula dijamak, digabungkan. Kula lho nggih. Piye carane gabungno? Ada memang ulama ada yang menggabungkan. Kompromi. Piye kok iso kompromi? Ngeten. Sebagian ulama ada yang mengatakan hadis Wa'il bin Hujr ini beliau melihat Nabi meletakkan lututnya sebelum tangannya ketika Nabi sudah sepuh. Berarti larangan ini tidak larangan yang sifatnya makro ketika orang kuat. Wong nek kuat lutute dhisik sing didono iku makro. Tapi sing paling apik wong nek kuat itu tangane dhisik sing didono. Adapun praktek Nabi ketika sudah tua karena badan sudah berat apa langsung tangan sik kuatir kejlungup cara wong tuwek boleh medun alon-alon lutute sik jedeg lagi tangan. Maka nek kula gabung nek wong sing bermasalah ketika turun kok keberatan tangannya dhisik maka boleh lututnya dulu. Tapi nek wong isih sehat yo tangannya dulu baru lututnya. Jadi boleh semuanya. Ngoten. Tapi sing paling apik tangannya dulu baru lututnya sehingga sesuai hadis nggih tidak meletakkan lututnya dulu sebagaimana unta. Karena unta memang diletakkan lututnya dulu gitu. Jadi kalau ini kembali ke unta ya, kembali tadi Abu Hurairah perlu diperjelas karena ini juga sering terjadi perdebatan. Jadi posisi unta ini karena dicontohkan di sini unta, janganlah ia duduk bagaimana duduknya unta. Yang betul itu kalau unta duduk itu kaki depannya, lututnya dulu. Lututnya kaki depan turun dulu, baru belakang. Berarti ini di sini kalimat ini kan jangan, jadi jangan menyamai unta. Iya, falaya bruk nggih. Nah, tapi nggak boleh menyamai unta. Iya. Berarti tangan dulu ya. Tangan dulu baru lutut. Karena unta lutut dulu. Nah, lutut dulu ini dilarang jangan. Iya. Tapi yang Wa'il tadi Wa'il tadi ada karena apa? Ini menunjukkan nggih luasnya syariat Islam, mudahnya nggih. Meskipun dilarang tapi ada titik-titik tertentu, keadaan-keadaan tertentu dibolehkan. Ngoten nggih. Sampean misalnya ana wong mbuh apane sing lara kena asam urat apa ape tangane sik gak iso misalnya ya dengkule dhisik gitu. Tetap boleh gitu. Tapi justru kalau umur tua ya seperti saya. Itu kalau mau berdiri ya. Mau duduk, Pak? Ya. Mau sujud. Iya, mau sujud. Itu kalau kita berpegangan pada lutut itu malah nggak kuat, berat. Enak lebih baik langsung tangannya ngabrek dulu. Nek kula nggih secara pribadi kula lho nggih, iku abot tangan dhisik timbang karo dengkul dhisik. Nek dengkul luwih enteng. Berarti sik enom. Yang dengkul biasane abot dengkul. Nek suwo abot dengkul. Terus kalau berdiri sekarang Loh, mestine nom enteng wae lah tangan, tapi nek tak rasane pas aku enteng lutut dhisik langsung jegrek lagi ngene. Itu lagi tangan itu. Jadi boleh dua-duanya nek cara kula ketika ada masalah nggih. Ada masalah wis tuwa misalkan. Sekarang kalau berdiri coba ini kan belum dikupas. Nggih. Tadi kan mau sujud ya. Sekarang kalau mau berdiri tangan dulu atau berdiri ya lutut dulu karena bertumpu pada kedua tangannya. Ya, ini kan barengan tangan bertumpu ke tanah. Kalau di Syekh Albani malah bertumpunya pakai ngepel. tekanannya kan di sini dong. Nah iya. Berarti
Kan untuk berdiri. Kalau ada yang berdiri pegangan kuku Nggih. lutut itu malah berat. Iya memang. Nah untuk berdiri itu memang paling ringan itu bertumpu. Ya, kan ada kekuatan. Nah, ada kekuatan. Tapi nek untuk turun paling mudah nek cara aku kok pakai lutut itu. Tapi kula lebih memilih tangan dulu baru lutut. Kecuali ada udzur itu. Kalau ada udzur boleh sebagaimana ini namanya menggabungkan, karena hadis ini meskipun dipermasalahkan sebagian hadis ada yang lebih kuat, ada yang lebih kuat, itu sama-sama bolehnya hadis ini. Yang penting dua hadis ini kedudukannya sama-sama kuat ya. Sama-sama kuat itu. Mau dipakai yang pertama silakan, mau kedua silakan gitu ya. Iya. Namun nek kula menguatkan hadis yang pertama, yang kedua itu adalah kita jamak. Artinya nek wis tuwek wae utawa nek wis gak iso tangan dhisik boleh dengkul dhisik itu. Seperti ini ngaji seperti ini permasalahan tuh clear. Nggih. Kalau banyak berdebat ini. Enggak usah berdebat itu. Boleh semuanya itu. Nggih. Boleh semuanya, tapi memilih yang lebih afdol nek cara kula luwih kuat tangan dulu baru dengkul. Untuk orang secara umum. Orang-orang tertentu nek berat tangan dulu boleh dengkul dulu gitu. Mon. Mas Didi lemu iki sampean. Cara mono penak tangan sik atau dengkul sik? Penak tangan sik. Ya wis, malah penak oleh sunah pisan, ngono lho. Awake lemune ngono kok Nggih. nggih kuku. Nggih. Ora kuat. Mon. Sekarang hadis berikutnya nggih. Oke. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten nabi ku idza qa'ada nalikane lungguh sinten nabi litasyahudi kanggo tasyahud wa doa monggo ngletakno sinten nabi ya dawe ing tangane nabi al yusra kang kiwa ala rukbatihi ing atase dengkule nabi al yusra kang kiwa tangan kiwa nyekel dengkul kiwa al yumna lan tangan tengen al yumna ing atase dengkul tengen tangan tengen ning dhuwur dengkul tengen wa qadalan bundeli sinten nabi salatan kelawan telu wa khamsina lan 5 yakni 53. Maksudnya iki hitungan wong Arab bundeli iku ning kene ngene maksudnya. Iki melingkar ini lho. Iki melingkar bundeli. Nah. Gini. Iki melingkar ngene. Jadi ning riwayat iki melingkar jari tengah jari tengah menyentuh ibu jari. Nah. Jadi melingkar dalam riwayat lain menggegam. Jadi menggegam boleh, melingkar boleh gitu. Jadi ngene oleh, nggih, bolong ana bulungane melingkar, nggih. Sing diarani 53 ngene iki nek bulungane, mbok wong Arab duwe hitungan dhewe aku yo gak paham, nggih. Oh iya ya, iya. Angka Arab kan ngene, oh iya 53 nggih. Membentuk 53, ya melingkar ambekan iki nih. Begini. Begini ku ada riwayat kan mengacungkan jari, itu kan mengacungkan jari tok nggih. Cuma ulama ada berpendapat apakah lurus begini atau ngantek ngene, atau ngantene. Sebagian ulama ada yang mengatakan ya biasa aja, ada melengkungnya gini saja gitu. Enggak usah ngene gitu ya. Ada yang menggerak-gerakkan? Ya ada memang menggerak-gerakkan itu kata termasuk pendapat terkuat Syekh Albani dan beliau mengatakan yang namanya menggerak-gerakkan itu tidak begini-begini. Nek begini-begini namanya naik turun. Nek menggerakkan ya sekedar yang penting ada gerakan aja, gak kelihatan, gak ketoro gitu. Halus. Iya halus. Nah, gak ketoro. Ojo ngene-ngene ndak. Yang meriwayatkan hadis yang membawakan yang berpendapat saja gak ngene-ngene, saiki bocah nom-nom sing ngeroh hadisnya langsung ngene-ngene. Iku karena saking semangate ra roh praktek mulane nimbulno fitnah perkara saking bantere ngene ya sing penting ana gerakan gitu. Bukan kanan kiri dan bukan atas ke bawah, bukan. Pokoknya yang penting ada gerakan gitu saja. Samar itu. Kulo nggih jarang yo tahu tak gerakan tapi jarang. Kulo lebih sering diam. Tapi kalau menggerakkan kan enggak apa-apa. Ya ada sunahnya, memang gerakan itu lebih ditakuti setan itu. Wallahu taala alam. Sebagian ulama mengatakan gerakan maksudnya ya gerakan gini kuwi itu. Wallahu taala alam ya. Jadi seperti itu nggih. Ngene, carane ngene, ambekan gegem. Nah.
Terus wa asyara bi usbu'ihi nggih. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW duduk untuk tasyahud, iya ta? Duduk untuk tasyahud, maka beliau begini sambil memberi isyarah bi usbu'ihi, jari Nabi asabati kang penunjuk. Iki nggo isyarah. Berarti ini termasuk dalil bahwasanya mulai menunjukkan telunjuk ya mulai ini. Nabi ketika kan ya idza qa'ada li tasyahud, ketika Nabi duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangannya nggih, tangan kiri di atas dengkul kiri, tangan kanan di atas dengkul kanan dan membuat begini gitu. Dan begini. Berarti dari awal duduk langsung begini. Dari awal sudah mengeluarkan telunjuk. Iya gitu. Sudah begini. Ini termasuk dalil yang paling kuat. Dari awal Nabi duduk langsung begini. Gitu. Oh gak ono riwayat sing tok asyhadu dulu nggih. Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri nggih. Itu termasuk pendapat kula boleh juga, tapi yang lebih kuat ini gitu loh. Ya, nanti nggih. Terus kemudian wa fi riwayatin lahu wa qabadha asabiahu, riwayat liyane Nabi menggenggam asabiahu, wa qabadha lan genggam sinten Nabi asabiahu ing jari-jarine Nabi kullaha sekabehane jari. Wa asyara billati talil ibham. Wa asyara dan paring isyarah sinten Nabi billati kelawan driji tali kang mereki apa driji mau al ibhama ing jempol. Jadi Nabi ketika duduk tasyahud beliau menggenggam jari-jarinya dan memberi isyarah dengan jari telunjuknya. Begini berarti memang dari duduk langsung posisi begini gitu loh. Nah, sing paling kuat niki, itu nek cara kula nggih. Cara sing paling kuat seperti ini. Apa kalau mengangkat telunjuk itu di luar dalil itu pakai logika karena kita membaca syahadat illallah juga. Sebentar, tak tulis nang kene. Telunjuk itu kita 121 halaman 121. Ini tak tulis nang kene nggih, masalah apa iku? Waktu isyarah bisa babah fit tasyahud nggih. Waktu nggih di halaman 21 sing wis 121 sing wis duwe. Jadi waktu isyarah bisa babah, waktu isyarah dengan jari telunjuk fit tasyahud. Di dalam tasyahud ikhtalafal ulama fi waqtil isyarati. Berbeda pendapat para ulama di dalam waktu memberi isyarah bisa babah dengan telunjuk fit tasyahud ing dalam tasyahud. Wa fi dzalika salahatu aqwalin masyhuratin nggih. Ada 3 pendapat yang masyhur. Yang pertama, al-awwalu annahu yushiru min awalit tasyahudi. Ya, pendapat yang pertama termasuk yang paling tak anggap kuat adalah memberi isyarah mulai dari awal tasyahud. Ndongok tasyahud langsung pasang. Ngoten nggih? Ila akhirihi, dan pasang ini sampai akhir doa tasyahud nggih. Sampai akhir lagi baru bar. Pasangnya ini sampai wa huwa qaulu ba'di alil ilmi. Ini termasuk pendapat sebagian ahli ilmu yang masyhur wa istadilluna bi ummi qouli sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalilnya ini tadi umumnya yushiru bisababati ini yakni ketika duduk tasyahud. Asani yang kedua, anau yushiru inda qouli asyhadu an la ilaha illallah. Bahwasanya memberi isyarah itu ketika membaca syahadat la ilaha illallah, termasuk pendapat Syafi'iyah. Pendapat apa itu di kalangan madzhab Syafi'i. Wa yastamiru ila nihayati tasyahud, dan ini berlangsung sampai tasyahud selesai. Jadi mulai asyhadu alla ilaha illallah. Ini dalilnya apa nggih? Ngosek nggih. Asal itu yang ketiga ada lagi, aku roh wong praktek nggih, tak tulis ning kene. Annau yushiru inda qouli asyhadu alla ilaha illallah. Pas asyhadu alla dia begini nggih. Faqat tok bar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus bar kuwi diletakno meneh. Nek bar diletakno meneh. Wa yadhu asyababatu ba'da wis wala yushiru fi baqiyati tasyahud. Terus ora meneh. Tapi iki salah gitu loh. Alladzi yadharu min dilalatil adillati anna arjaha, sing paling roje paling kuat yaiku aqwalil ulama'i fi waqtil isyarati bisababati huwa alqaulul awal. Pertama mau sing paling kuat. Watsani, dan sing kedua juga kuat madzhab Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah, tapi lebih kuat yang pertama.
Kita maksudnya dalam hal ini kita toleransi. Nek ono wong sing ngono yo jarno tapi kita pakai yang pertama gitu. Tapi yang kedua ini kan bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Kan pendapat pengikutnya Syafi'i gitu. Wallahu taala alam kula supe nggih ngecekne sing jelas madzhab Syafi'i seperti itu nggih. Enggak begini ya. Silakan madzhab Syafi'i punya pendapat. Nggih. Tapi tetap arahnya ke atas itu ada dalil. Nggih. Hadisnya apa? Kalau hanya pendapatnya Imam Syafi'i itu Sebentar. tanpa dalil kan dia Nggih. meragukan. Nggih. Jadi sing pendapat pertama jelas kuat. Dari awal langsung pasang nggih. Pertama Ibnu Umar ini Terus dalil yang kedua, mengapa mereka mengatakan yang kedua? Wal qaulu tsani annahu yushiru inda qouli asyhadu an la ilaha. Mereka memberi isyarat ketika sampai lafaz asyhadu an la ilaha illallah, maka kita bertoleransi karena ini alasannya. Toleransi nggih, tapi kita prakteknya langsung pasang, ngoten nggih. Wa yastadillu ashabu hadzal qouli wa hum asy-syafi'iyah. Jadi dari kalangan madzhab Syafi'iyah bi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana yushiru inda doa. Jadi maksudnya Nabi memberi isyarat ketika baca doa tasyahud gitu loh. Ketika baca doa tasyahud. Mereka mengatakan wa anna doa dan bahwasanya doa fit tasyahud, doa di tasyahud iku yabda'u ba'da syahadah, dibaca setelah lafaz syahadah. Setelah asyhadu an la ilaha illallah lagi Allahumma sholli ala Muhammad itu lagi doa. Sing ngarep mau mokur memuji memuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyatu lillah gitu. Ya at-tahiyatu mubarakatuh itu pujian saja belum doa. Mereka mengatakan seperti itu. Adapun yang masuk doa mulai masuk doa setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah baru doa. Maka dia mengacungkan tangan mulai itu sampai doa selesai. Alasannya seperti itu. Alasannya mengacungkan ketika doa tasyahud. Doa tasyahud dimulai dari sholawat mereka seperti itu gitu loh Pak. Jadi karena mereka punya alasan, yo kita toleran, gak usah diseneni, gak usah salah. No, tapi yang paling kuat pasang dari awal. Biasanya langsung asyhadu alla ilaha illallah itu ngene, Pak. Nggih. Khusus ya cilik utak. Nggih. Omongane ndak terus Allahumma sholli ala kayak ngene, Mbak. Langsung. Lah nggih. Sadat. Dimulai dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah karena untuk mengawali akan baca doa gitu loh. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad itu kan wis doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu kan ya Allah gitu. Allahumma sholli nggih. Jangan paringi sholawat gitu. dipertanyakan ya dasar hukumnya itu. Nah, seperti itu nggih. Dasar hukumnya dia yakni memberi isyarah itu dimulai dikerjakan ketika baca doa tasyahud gitu loh. Nah, yaitu doa tasawuf dimulai itu dasarnya dari mana? Dari artinya doa itu dimulai dari setelah tasyahud itu, Pak. Artinya kan doa itu artinya kan mulai Allahumma sholli ala Muhammad lagi lafaz doa. Ya. Gitu loh. Nah, Tapi yang argumentasi untuk seperti itu dasarnya dari mana? ya dari ilmu tadi. Gitu loh. Dari ilmu maka ijtihad yang seperti ini Bukan dari dalil. nanti apakah nanti benar secara mutlak atau tidak, yang nama ijtihad kita bertoleran gitu loh, nggak langsung menyalahkan secara mutlak, tapi kita pegang yang paling kuat, ngoten loh. Wallahu taala alam pasti nggih perlu dicek kembali yang jelas madzhab Syafi'i seperti itu. Don. Nah, terus kemudian wa Abdullah bin Mas'udin. Radhiyallahu anhu qala nggih. Iltafata noleh ilaina maring kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko matur sinten Nabi. Idza shalla ahadakum, idza shalla ing dalem nalikane salat sapa ahadakum salah siji kabeh, fal yaqul mongko becik ngucap sapa ahad. Ngucap ucapan tahiyat. Tahiyat ini adalah tahiyat Ibnu Mas'ud. Jadi tahiyatnya ada tahiyat Ibnu Mas'ud, ada tahiyat Ibnu Abbas. Ada model-model tahiyat. Sing kita hafal selama ini dari kecil tahiyat Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatus sholawat iku Ibnu Abbas itu.
Nah, nek Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillah washolawatu ya. Ini ada di Hisnul Muslim ini ya, doa ini. Ada Hisnul Muslim lengkapnya, ada Hisnul Muslim halaman 61 nih. Dia ini. Jadi at-tahiyatu lillah washolatu wathayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya nggih. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin ya. Ini doa yang luar biasa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tsummal yatakhayyar nggih. Mongko becik milih sapa ahad minad doa saking doa. Ajaba kang gawakake hu ing doa ilahi maring ahad. Kongkon milih doa sing paling disenengi nggih. Nek aku sing doa sing Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min dan terusan apa Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrum itu elokno nggih. Ma'tsam wal maghrum itu berlindung dari dosa dan terlilit hutang. Jadi mungkin gak terlilit hutang gitu loh. Nah itu pengen roh doanya ada di sini. Doa-doa itu halaman 64 nih. Dari sini halaman 64. Komplit doa-doa milih sekali mbok senengi. Aku sing tak senengi sing paling guri iku mang Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrum. Aku berlindung dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Oh, no Pak, wong terlilit utang, enggak niat utang tapi ternyata kepeksa utang. Ada, Pak. Ya, ngeten nggih. Jadi seperti itu nggih. Muttafaqun alaihi wal Abdulil Bukhari. Kemudian walin Nasa'i kunna ana sapa kita iku naqulu ngucap sapa kita. Qabla ayyuf radha ing dalem sadurunge yen to den berdoake diwajibi alaina ketika kita apa tasyahud. Jadi tasyahud dulu awal-awalnya itu sunnah enggak wajib. Wajib loh tasyahud itu wajib tapi bukan rukun gitu loh. Wajib untuk membacakan salat. Nek kelalen gak tasyahud sujud sahwi. Ora usah mendatangkan tasyahud lagi, tapi nek rukun iku harus mendatangkan. Dibaleni ditambahi lagi sujud sahwi. Nek wajib enggak usah ditambahi seperti itu nantinya. Ada keterangan nanti nggih, ana sing kenane kan ana syarat-syarat salat dan wajib-wajibnya salat, nggih rukun-rukunnya salat itu beda-beda. Itu yang membedakan siapa ning hadis gak ono. Sahabat Nabi juga nerangno, sing bedano para ulama. Oh, nek kejadiannya seperti ini begini, oh ini wajibnya salat ini, rukunnya salat gitu. Nek ditinggalkan batal berarti rukunnya salat gitu dan lain sebagainya. Itu ulama ahli fikih yang menyimpulkan, itu kesimpulan para ulama. Nek sing benere mulai zaman sahabat yo langsung hadis gitu, praktek gitu saja. Terus kemudian nggih. Wali Ahmad nggih. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku alama ngajarno sinten Nabi hu ing Abdullah nggih, bali ning Abdullah nggih. Abdullah bin Abbas nggih. At-tasyahud ing tasyahud wa amara lan perintah sinten Nabi hu ing Abdullah nggih ayu alima ing yen to ngulang hu ing tasyahud an-nasa ing masyarakat supaya diulangno ning masyarakat nggih. Oh iki Abdullah bin Mas'ud nggih. Abdullah bin Mas'ud diajarno nggih tasyahud ini nggih untuk diajarkan kepada masyarakat nggih. Ngoten nggih. Jadi ini untuk diajarkan di masyarakat. Tapi masyarakat kita jarang yang kenal tasyahud Abdullah bin Mas'ud. Sing kenal Abdullah bin Abbas. Ini yang kedua. Muslim lan iku kedua Imam Muslim. An Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala matur sinten Ibnu Abbas. Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuna ngajarno sinten Nabi nang kita tasyahud ing tasyahud. Ya iku rupane tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah sampai saterusnya itu nggih. Itu ada juga di sini nggih. Di sini ada. Gampang sampai nek pengen lengkape di sini. Nah, ada akeh sing wis nggowo kenane. Jadi seperti itu dan ini ada artinya penak ya. Jadi seperti itu nggih, tasyahud ada dua macam nggih. Dadi sing mbok apal sing ndi ya iku dipakai nek pengen nambah ya ngapal meneh. Iku tasyahud.
Wa an Fadhalah bin Ubaid, nggih. Saking Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Fadhalah. Sami'a ngrungu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan wong lanang yatu kang donga sinten rajul fi sholatihi ing dalam salate rajul. Maksudnya iki salat ning akhir, tasyahud akhir iki. Hadis ini menerangkan tentang tasyahud akhir iki. Idza shalla ing dalam nalikane maca ing dalam salat. Nih. Idza shalla ing dalem nalikane salat sapa ahad. Sapa ahadukum salah siji sira kabeh fal yabda mongko becik ngawiti sapa ahad nggih. Ning gone tasyahude karena ini bahas tasyahud bitahmi Rabbi kelawan muji Allah nggih. Rapi ahad. Wa tanailan ngelem alaihi ngatasé Allah. Kon mulai sangko ngelem ya ini mulainya apa at-tahiyatul iki ngelem saiki urung donga gitu lho. Mulane mang pendapat mang nek ngarani urung donga kok ya urung ngene ngono lho maksude ngono. Nah, lagi muji iki, lagi ngelem Allah urung donga mulane urung ngene ngono lho. Ngono lho Pak maksude ngono dekne. Ya wis mben lho ndek pendapat ngono lho. Terus kemudian setelah muji Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamualaikum seterusnya tsumma yusalli maka nuli maca selawat sepahat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsumma yad'u mongko nuli ndonga sepahat bima syaa kelawan sesuatu nggih sak kang ngersakake sapa ahad ini ndonga apa wae donga nem dhewe ora apa-apa sing paling apik golek donga-donga sing wis diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena doa-doa itu sudah mencukupi kita. Doa dari Al-Quran yang diajarkan Nabi juga ada, termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah itu ya doa diambil dari Al-Quran tapi ya diajarkan Nabi. Boleh. Enggak ada larangan. Enggak boleh baca Al-Quran tapi nek baca doa boleh gitu loh. Maka sebagian ulama meskipun ambil ayat Al-Quran tapi ayat-ayat doa boleh ning nggone sujud lah gitu. Sebagian ulama membolehkan karena itu doa dan itu pun diajarkan lewat hadis. Doa itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Untuk daerahnya masing-masing ada yang pendapat boleh tapi nek kula dalam rangka hati-hati tidak karena sholat itu ya bahasa Arab gitu loh. Karena apa? Kenapa? Nek cara kula dosa salat bahasa Arab karena sejak zaman Nabi penaklukan sampai kemana-mana doanya tetap tidak diganti bahasa daerah setempat tidak dirubah. Gitu. Maka sampai kita ya jangan dirubah gitu. Tetap bahasa Arab gitu. Meskipun ada yang mengatakan boleh, tapi aku gak patek setuju. Gitu. Iya, aku gak patek setuju lah. Ora standar iku. Nek kula tetep gak setuju, mesti ustaz gede ra apa-apa. Aku iku biasa ora berkelompok, ora gabung dinti. Ngaji sunah, selesai. Ngoten nggih. Dadi kita iku bebas netral. Nah, jadi kemudian kene sumayatu bima syaa, kemudian donga bima kelan barang saakang kehendak sapa? Aha, dadi ndonga sakarepmu gitu loh. Sing penting doa. Tapi sing dipetunjuk Nabi yakni doa berlindung dari dajjal, doa berlindung dari terlilit hutang, doa berlindung dari fitnah kubur itu ada yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya ke dalam Torah. Jamku kecenot ora ono jame. Bon, tak tambahi satu hadis. Jamku kleru kecenet tok. Oh iya 4:30. Iki kecenet apa to? Oh, sebenarnya. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Bashir bin Sa'ad. Ya Rasulullah amarona perintahna ing kita. Sinten Allah an nusalliya ing yen to maca selawat sapa kita alaika ing atase sira. Fa kaifa mongko hale kaya apa nusolli maca selawat sapa kita alaika ing atase sira. Jadi ini membahas tentang baca selawat nih. Selawat di tasyahud itu. Salat di tasyahud. Fasakata mongko menang sinten Nabi.
Sumaqala mongko nuri matur sinten Nabi, faqulu ngucap sapa sira kabeh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim dan seterusnya nggih. Ini termasuk bacaan sholawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di dalam tahiyat nggih. Nggih, sholawat Ibrahim nggih. Sholawat Ibrahim dan redaksi sholawat ini berbeda-beda nggih, banyak ya. Ada sekitar aku ngerti di dalam hati itu ada sekitar 7 lafaz bacaan sholawat yang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sing gak dari Nabi Muhammad SAW tapi dengan lafadznya benar, artinya benar, tapi tidak langsung dari Nabi Muhammad SAW karena berdasarkan hadis dhaif itu adalah sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara lafadz benar berupa doa kepada Nabi dan boleh karena benar, tapi itu tidak lafadz yang diajarkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena hadisnya dhaif. Ngoten nggih, wallahu taala alam. Monggo nek enten pertanyaan. Mau kedalan kok tak terusno neh wong kira-kira aku mikir oh iya jo ono pertanyaan. Boleh. Untuk wudhu di kamar mandi tidak boleh mengucapkan bismillah. Yo di luar kamar mandi ketika masuk. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di dalam sudah tidak usah baca bismillah karena tidak boleh. Apa termasuk apa yang dilarang itu al-hammam, itu dilarang kamar mandi. Jadi ketika jenengan wudhu di kamar mandi sudah langsung cukup wudhu saja sah. Tanpa ada baca bismillah. Bismillah itu sunnah. Ini di luar kamar mandi baca bismillah. Jadi baca bismillah sebelum wudhu hukumnya sunnah. Nggih. Mang yang pertama mau apa? Salat niatnya double, nggih. Boleh sampean bar wudhu, terusan sampean masuk masjid, misalnya ini contoh saja. Sampean dan itu malam-malam sampean niat syukril wudhu, tahiyat masjid, tahajud, dikumpulkan semua, boleh dapat pahalanya. Terus pertanyaan lagi? Arisan. Terus soal dhisik saya nyekel. Terus saya minta potongan lagi. Col terangno Pak, terangno sik. Mikir nek ngene iki. Col, prakteknya pripun? Arisan. Nggih. Sampeyan kok sing megang. Sing megang sinten? Terus sampeyan Nggih. megang. Nah, Kesepakatan yang megang dapat duluan. Boleh karena itu hutang piutang. Terus dan apa masih jalur persana lah kemana gitu. Siapa jalur persen? Ya yang megang tadi. Wah, iki mikir aku. Engko dhisik yo. Tak pikire sing tenanan niku. Jadi saya lek prakteke misalnya aku ngadain arisan. Sing pertama janjian yo, pertama kena aku sih gitu nggih. Wong jenenge utang-utang yo kowe sik sing tak utange gak apa-apa boleh niku nggih. Terusan aku sebagai panitia motong ibaratnya tanggung gaji aku lah ngono nggih. Nah, ngoten ketika oleh dipotong nanti tak pikir dhisik engko nek jawab kleru mundan aku nek ra buka-bukane. Nggih, Pun. Tak catete aku lali kok. Sik. Bendeng sampean wis dielingno. Engko elingno Pak Harjito ya pertanyaane mang. WA engko aku eling. Autis ya. Autis itu termasuk kekurangan. Autis itu sifatnya yang pas piye to? Aku mari urung paham tenan. Cok.
cara mono kaya semacam kurang akale ngoten to. Kurang normal. Kurang normal itu insya Allah nanti ada udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan saja. Ya kalau tetap tidak bisa insya Allah ada udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Non? Pripun? Ya meskipun sudah balik Enggak bisa sholat. nah ya apa itu namanya syariat itu mastata'tum semampu kalian guys. Orang-orang yang tidak mampu misalkan orang idiot dan lain sebagainya, autis itu padha mbek idiot. Nah, yo dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari bagian dari yang diangkat pena, bisa jadi seperti itu nanti masuknya ya. Non? Ini kan masuk yang 3 golongan. Iya 3 golongan yang diangkat pena itu termasuk gila, itu masuk kategori idiot, itu masuk kategorinya. Surga toh. Kalau memang benar-benar loh ya, benar-benar nanti tetap dihisap apakah dia itu sebenarnya bisa menerima tapi tidak mau menerima, itu orangnya sendiri nanti yang tahu. Nanti itu dihisap oleh Allah. Kalau memang benar-benar memang tidak bisa menerima, nanti itu masuknya ya seperti anak-anak gitu. Belum balik, termasuk balik itu wong pinter. Yang namanya balik itu pinter itu loh. Nah, makanya orang pinter berarti orang balik dari segi umur, tapi dari segi kejiwaan belum balik. Insya Allah gak apa-apa. Enggak punya beban ya. Iya. Ya bisa kok anaknya kok. Bisa sebagaimana anak-anak yang meninggal ketika masih anak-anak gitu. Ya, jadi anak-anak yang meninggal ketika masih anak-anak bisa bertemu orang tuanya, bahkan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya anak-anak yang meninggal seperti itu ya. Yang penting ikhlas ketika tinggal mati anaknya gitu. Sing urung balik gitu. Nggih, ngoten nggih. Insyaallah ndak apa-apa tapi tetap terus diarahkan ketika jenengan masih hidup gitu. Nah, iya sebatas kemampuan diarahkan terus sampai sampean meninggal, insyaallah nggak ada tanggung jawab, dan anaknya ketika memang benar-benar dia tidak mampu menangkap, maka dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mawon nggih. Mbon? Enten malih? Orang bisu. Mbon nggih. Kalau orang bisu, Pak. Napa? Piye? Air di kamar mandi ceblukan cecek mati itu apa airnya gimana? Air di kamar mandi kecebluan cecek mati bosok asal tidak sampai bau, asal tidak sampai berubah baunya, bau warna dan rasanya, maka tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, asal tidak sampai keluar bau, warna dan rasanya berubah. Itu kuncinya di situ. Keceblan tikus limo itu. Talaknya cecek kan najis. Hah? Talaknya cecek kan najis. Yang namanya najis itu masuk di air, kalau tidak berubah tidak jadi najis. Walaupun kena najis. Walaupun kena najis. Maka iya. Nah, terutama kalau yang tidak ada perbedaan pendapat ketika air itu banyak, sudah selesai aman. Aman, air sak jeding kuwi sing ukuran 1 meter musa 2 malah ora piye-piye gitu loh. Nggih. Sing penting gak berubah. Sudah, meskipun barangnya najis, enggak apa-apa. Tunggale colon ning kali ono ngengeke wong liwat glimbung-glimbung tapi kaline ora mambu ngengek, maka tetap suci. Nggih, ngoten. Yo aja diombe Pak. Wallahu taala alam nggih. Wis dalu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.